Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas 25 soal analisa ekonomi keuangan perusahaan dan investasi WPP pemasaran lanjutan dari video part ketiga yang kemarin. Kita lanjutkan ke nomor 76. Berdasarkan asal katanya dalam bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos, ekonomi berarti pengaturan rumah tangga. Ini cukup jelas ya. Nomor 77. Hukum permintaan menyatakan bahwa hukum permintaan berbunyi bila harga turun maka permintaan akan naik. Bila harga naik maka permintaan akan turun. Ceteris paribus. Ini ada kurvanya. Maka jawaban yang tepat itu adalah C. Apabila harga barang naik, maka jumlah permintaan barang akan turun. Dan bila harga barang turun, maka jumlah permintaan barang akan naik. Ini hukum permintaan. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 78, salah satu hal yang dapat menyebabkan kurva penawaran bergeser dari S1 ke S2 adalah kenaikan jumlah permintaan barang. Ini kebalikannya. Kenaikan biaya produksi. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat yang C, penurunan biaya produksi juga bukan, kenaikan jumlah permintaan barang juga. Kebalik-kebalik. Nomor 79, pasar yang menjual produk yang cenderung homogen terdiri dari banyak penjual dan setiap penjual merupakan price taker merupakan salah satu karakteristik dari pasar berbentuk persaingan sempurna. Jawabannya A. Kita lihat ya, kalau monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan, seperti contohnya sampo, pasta gigi, ya kan? Kalau oligopoli itu pasar persaingan tidak sempurna di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Contohnya industri rokok, industri mobil. Nah, sementara untuk monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut monopolis ya, sesuai namanya. Nomor 80, faktor-faktor berikut dapat meningkatkan permintaan dari saham emiten kecuali keuntungan emiten yang lebih besar dari harapan investor. Wah, ini justru akan meningkatkan permintaan investor karena ngelihat si perusahaannya itu untung kan. Yang B, emiten memiliki peluang usaha baru. Dengan adanya peluang usaha baru, ada kemungkinan yang besar bahwa emiten tersebut bakalan untung. Makanya dampak lainnya bakalan meningkatkan permintaan dari sahamnya tersebut. Yang C, emiten memiliki hutang yang berlebih dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Nah, ini justru akan menimbulkan beban bagi si perusahaannya karena harus bayar bunga kan. Jadi kebalikannya ya. Kita lihat yang D, para investor percaya bahwa kondisi pasar akan bullish. Bullish itu kondisi pasar yang akan naik, akan segera naik. Jadi justru yang poin D itu bakal meningkatkan permintaan dari sahamnya tersebut. Jawaban yang kecuali di sini adalah nomor C. Nomor 81, inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi secara umum dan terus-menerus selama periode tertentu. Jika faktor lain dianggap tetap, maka cost push inflation dapat disebabkan oleh kenaikan harga BBM, kenaikan upah minimum regional, dan kenaikan harga bahan baku. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Sementara nih, kenaikan jumlah penduduk itu bukan masuk ke cost push inflation ya. Nomor 82, laporan keuangan yang menggambarkan jumlah kekayaan perusahaan pada suatu waktu tertentu dan bagaimana kekayaan tersebut didanai perusahaan adalah laporan posisi keuangan perusahaan. Jawabannya cukup jelas ya. Jawabannya adalah A. Nomor 83, jika perusahaan membeli peralatan dengan uang kas, maka akan menyebabkan perubahan pada neraca seperti berikut ini. Modal kerja berkurang, jelas. Modal pemegang saham bertambah, ini nggak ada hubungannya.
Aset tetap bertambah jelas ya, karena di sini dia membeli peralatan, otomatis masuknya ke aset. Total aset bertambah, ini enggak ya? Kurang tepat. Jadi jawabannya 1 dan 3, C. Nomor 84, sebuah perusahaan meningkatkan modal dengan cara mengeluarkan common stock baru. Common stock itu nama lainnya saham biasa ya, kan ada saham biasa, ada saham preferen. Nah, kalau saham preferen itu campuran kayak mirip-mirip antara saham dengan obligasi. Lanjut ya, laporan keuangan manakah yang akan merefleksikan transaksi tersebut? Yang akan merefleksikan transaksi tersebut diantaranya adalah neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Jawabannya adalah C. Nomor 85, aktivitas manakah berikut ini yang bukan merupakan arus kas dari kegiatan investasi? Menjual satu divisi dari perusahaan, bukan ya, membeli mesin baru juga bukan, membeli bahan baku produksi. Nah, jawabannya adalah C ya. Yang bukan merupakan arus kas dari kegiatan investasi, bukan ya. Membeli bahan baku produksi itu bukan kegiatan investasi, karena kan itu keharusan suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, bukan kegiatan investasi ya. Kalau investasi itu sesuatu yang diinvestasikan untuk masa depan. Nomor 86, variabel yang dapat meningkatkan ROE atau Return on Equity adalah sebagai berikut, kecuali naiknya laba bersih perusahaan, ini betul ya, masuknya ke ROE. Besarnya equity multiplier perusahaan juga, besarnya rasio return on asset perusahaan, naiknya aset perusahaan. Nah, ini bukan ya, naiknya aset perusahaan bukan variabel yang dapat meningkatkan ROE. Jadi jawabannya D. Nomor 87, rasio yang umum dipakai untuk mengukur efektivitas penggunaan aset perusahaan adalah activity ratio. Nah, ini ada keywordnya nih. Untuk mengukur efektivitas pengguna aset atau activity ratio. Nomor 88, nilai buku atas ekuitas perusahaan adalah, jawabannya langsung aja B, nilai ekuitas perusahaan yang umumnya dapat dilihat seperti yang tercatat pada laporan posisi keuangan perusahaan. Nomor 89, meskipun bersifat ekuitas, saham preferen memiliki hak seperti efek bersifat hutang. Hal ini yang menyebabkan saham preferen dikenal dengan sebutan hybrid security. Nah, jawabannya D ya. Nomor 90. Sebuah surat utang negara berumur 5 tahun dengan bunga kupon sebesar 10% ditawarkan kepada masyarakat umum. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah sebesar 8%, bagaimanakah harga jual surat utang tersebut? Nah, jika tingkat bunga pasar saat ininya 8% kan, kalau sementara tingkat kuponnya sebesar 10% ini, maka namanya dijual dengan harga premium. B ya, jawabannya betul. Karena bunga harga di pasar itu lebih rendah dibandingkan bunga kuponnya sendiri. Nomor 91, kondisi di mana investor memiliki ketidakpercayaan yang tinggi terhadap kondisi pasar modal dan memprediksikan bahwa harga saham akan terus turun dalam waktu dekat merupakan sebuah indikator bahwa pasar modal sedang dalam kondisi bearish atau penurunan ini kan. Kalau bullish itu kebalikannya, bullish itu kondisinya dalam pasar keadaan baik dan harganya diprediksi akan terus-menerus meningkat, itu bullish. Nah, bearish itu sesuai namanya, beruang, identik beruang itu selalu mencakar kan ke bawah, jadi harga pasar bakalan turun. Kalau bullish itu dia menunduk gitu loh ke atas, gitulah. Nomor 92, yield to maturity atau YTM, sebuah obligasi merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh investor hingga obligasi jatuh tempo. Betul. Tingkat diskonto yang dapat menyamakan harga pasar obligasi dengan nilai sekarang dari seluruh bunga kupon dan nilai pokok obligasi yang akan diterima investor. Betul juga. Expected rate of return dari sebuah obligasi, betul. Required rate of return sebuah obligasi, bukan.
Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3 benar. C ya. Nomor 93. Untuk menghindari resiko kerugian investasi di pasar modal, investor bisa melakukan diversifikasi resiko dengan cara membeli beberapa jenis saham dengan karakteristik yang berbeda dalam hal pertama jenis industrinya, misalnya industri finansial sama properti. Secara nggak langsung kan bisa mendiversifikasi kerugian saham kita. Risiko sistematik ini bukan ya, karena risiko sistematik itu sifatnya sulit dihindari. Contohnya adalah peningkatan suku bunga. Jadi semua jenis industri pun bakalan sulit menghindari risiko ini. Yang ketiga, risiko non-sistematik. Nah, ini betul ya. Jadi jawabannya B, 1 dan 3 benar. Apabila terjadi likuidasi pada perusahaan publik, maka urutan paling penting dari para penerima klaim adalah yang pertama adalah utang pajak dan gaji karyawan. Ini wajib ya untuk dibayarkan terlebih dahulu. Yang kedua, obligasi, karena obligasi merupakan surat utang. Lalu pemegang saham preferen dulu yang sifatnya campuran antara saham biasa dan obligasi tersebut ya. Dan yang terakhir adalah pemegang saham biasa. Jadi jawaban yang betul adalah A, 2, 1, 4, 3. Nomor 95, analisa fundamental terhadap kinerja sebuah saham umumnya dilakukan dengan menganalisa data dan informasi berkenaan dengan hal-hal berikut ini, kecuali analisa earning per share, EPS betul, analisa ekonomi juga betul. Data historis harga perdagangan saham perusahaan di pasar modal ini nggak masuk ya, karena masuknya ke analisa teknikal. Data historik keuntungan perusahaan juga masuk. Jadi jawaban yang tepat adalah C. 96. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemajuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya. Jadi jawabannya adalah C ya. Ini keywordnya nih, membayar semua kewajiban jangka pendeknya. 97. Sebuah sekuritas akan dibeli jika required rate of return-nya lebih kecil daripada expected rate of return. Jawabannya adalah B. Jadi istilahnya itu tingkat pengembalian yang dibutuhkannya itu lebih kecil daripada tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return-nya. Nomor 98, return on investment adalah tingkat pengembalian investasi yang bisa didapatkan dengan menghitung laba bersih dibagi dengan total aktiva. Betul ya, bisa. Net profit margin dikali dengan total asset turnover, betul. Return on equity dibagi dengan equity multiplier juga betul. Maka jawabannya adalah semua benar. Bisa ya, bisa dihitung dengan itu semua. Nomor 99, suatu teknik analisa yang dilakukan untuk memprediksi harga sebuah saham dengan cara mempelajari pergerakan harga dan volume perdagangan merupakan teknik analisa yang dinamakan analisa teknikal. Nah, kebalikannya itu analisa fundamental ya yang tadi. Nomor 100, analisa yang membandingkan satu pos keuangan dengan pos keuangan lainnya dalam satu laporan keuangan perusahaan pada tahun yang sama secara vertikal disebut juga sebagai analisa common size. Ini cukup jelas ya, analisis common size. Analisis rasio tuh ada kayak rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas. Nah, kalau common size itu yang ini ya. Kalau analisa fundamental itu berdasarkan laporan keuangannya. Demikian 100 pembahasan soal mengenai wakil perantara pedagang efek. Semoga bermanfaat. See you next time.